Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba. Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba. We bless your name tonight, Lord. Kami memuji, memberkati namamu hari ini. Worthy is the Lamb Layaklah anak domba that sits high upon the throne. yang duduk di atas tahta. You're most worthy to be praised, Engkau Lord. yang paling layak untuk dipuji. Tonight we bless your holy name. Malam ini kami meninggikan, memberkati namamu yang Forever and ever you kudus. shall be magnified and praised. Selama-lamanya engkau yang ditinggikan, engkau yang dipuji. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, tonight we are gathered in your presence. Bapa, malam ini kami berkumpul dalam hadirat-Mu. We ask of you that you'll come and quicken thy word. Kami minta kepadamu biar engkau sendiri yang menguatkan firman-Mu. May the Spirit of the Lord comes and make alive this book. Biar roh-Mu Tuhan turun dan menjadikan kitab ini hidup dalam kami. That everyone that hears will understand your ways. Sehingga setiap telinga yang mendengar akan memahami jalan-jalan-Mu. Everyone that hears will understand the revelation that you are about to release into their ears. Setiap pribadi yang mendengar akan memahami pewahyuan yang engkau akan lepaskan dalam tahun-tahun hidup mereka. Lord, we thank you for the blood of Jesus Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan kami that Yesus save us from Kristus. all our sins. Kasih-Nya yang menyelamatkan kami dari segala dosa We kami. magnify your blood. Kami meninggikan darah-Mu ya Tuhan. And tonight, Lord, may the Holy Spirit lead us and guide us into all truth. Dan malam ini biar roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Lord, we thank you. Bapa, kami bersyukur. We bless you. Kami memberkati-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Katakan amin. Amen. Hallelujah. Haleluya. This is my first time ministering in this city. Ini kali pertama saya melayani di kota ini. I really want to thank your senior pastor, Yusianto, and Pastor Indah for inviting us here. Saya mau terima kasih kepada Pak Kusianto dan juga Ibu Indah untuk mengundang kami ke tempat ini. Gembala saudara yang luar biasa. Actually, as I recall, 23 years ago, Saat saya mengingat-ingat 23 tahun yang lalu, in the year 1994, di tahun 1994, I came to your city saya pernah datang ke kota saudara on a prayer march untuk doa keliling atau doa yang berbaris bersama-sama with another prophet, dengan nabi yang lain, Prophet Sadhu from Singapore. Prophet Sadhu dari yes. Singapura. And that year we went to 2 nations. Tahun itu kami pergi ke 2 bangsa, 2 negara. Indonesia is Jogja. Di that time. Indonesia kami ke Jogja, And then we went to Myanmar, Burma. dan kemudian kami ke Myanmar, Burma. And when we came here, we went for the prayer march around the Borobudur temple. Dan ketika kami ke sini kami doa keliling di Candi Borobudur. My wife came along with me on that year. Pada tahun itu istri saya juga ikut bersama-sama dengan saya. And now I'm back in your city again. Sekarang saya kembali ke kota saudara lagi. It's a beautiful city Kota yang indah with beautiful people. dengan orang-orang yang juga indah. Hallelujah. Haleluya. I want to ask you something. Saya ingin menanyakan, meminta kepada saudara sesuatu. Why are you here tonight? Pertanyaan saya adalah, kenapa saudara ada di sini malam ini? Every time you come into the house of the Lord, Setiap kali engkau datang ke dalam rumah Tuhan, you must ask yourself a question. engkau harus tanya pertanyaan ini kepada dirimu. Why am I here tonight? Kenapa malam ini saya ada di sini? If you ask a Jew, Kalau saudara tanya kepada orang they say, Yahudi, let us go up to the house of the Lord mereka mengatakan begini, marilah kita naik ke rumah Tuhan. because Yahweh is there. Sebab Yahweh ada di sana. You come to the house of the Lord Saudara, engkau datang ke rumah Tuhan because there's a corporate presence of the Lord here. karena di sini ada hadirat Tuhan yang corporate, yang ngumpul sama-sama. You come to meet the Lord. Engkau datang ke sini untuk ketemu Tuhan. I'm not sure about you, Saya nggak tahu dengan but saudara, for me, tapi buat when I saya, come in here tonight, ketika saya datang ke sini malam ini, I want to meet the Lord. saya ingin berjumpa sama I Tuhan. want to be in touch Amen. with the presence of God. Saya ingin sungguh-sungguh menjamah hadirat Tuhan. Tonight I am sharing with you a very precious message Malam ini saya akan bagikan sebuah pesan yang sangat berharga buat saya. because I asked the Lord a question many years ago. Bertahun-tahun lalu saya tanyakan satu pertanyaan kepada Tuhan. What is the will of God for
every Christian. Pertanyaannya adalah, apa kehendak Tuhan untuk setiap orang Kristen? And I went and pray and pray and pray. Dan ketika saudara berdoa, dan berdoa, I want to know the master blueprint of our life journey. saya ingin mengetahui bagaimana cetak biru yang utama, rancangan yang utama dari perjalanan kehidupan kita. Everyone must know the will of God. Amen. Setiap orang, setiap kita mesti ngerti kehendak Tuhan. And tonight you will know beyond a shadow of a doubt that this is the will of God for our life. Dan malam hari ini tanpa ragu saudara pasti akan mengetahui bahwa ini adalah kehendak Tuhan buat hidup kita. You can only stay confident and full of faith if you know the will of God. Saudara hanya bisa hidup dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman kalau engkau hidup dengan mengetahui kehendak Allah. For example, you know that salvation is the will of God. Contohnya, engkau tahu bahwa keselamatan adalah kehendak Allah. You don't have to doubt it, you just know that it is true. Engkau tidak perlu meragukannya, engkau tahu aja, engkau ngerti bahwa itu adalah kebenaran. But now you become a Christian. Sekarang jadi orang Kristen, You want to know what is the master's blueprint for my life journey. sekarang engkau harus mengetahui apa sih cetak biru yang utama, rancangan yang utama dari Tuhan untuk hidup kita. I asked the Lord, Saya tanya sama Tuhan, and after several months, dan setelah beberapa bulan, in early 1987, kurang lebih awal tahun 1987, God began to show me the master blueprint. Tuhan tunjukkan kepada saya rancangan utamanya, cetak biru And when utamanya. I saw the blueprint, Dan ketika saya lihat rancangan utama itu, faith began to arise in me. maka iman itu mulai bangkit dalam hidup saya. Hope began to arise in me. Pengharapan itu mulai bangkit dalam hidup saya. I know what God has for my life. Amen. Saya tahu apa yang Tuhan punya untuk hidup saya. And I begin to pursue life with a greater enthusiasm. Dan saya mulai menghidupi hidup saya dengan antusiasme yang lebih besar. One thing that you must understand tonight, Satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara mengerti malam hari ini, if you hear a sermon, kalau engkau mendengar sebuah khotbah, you only get sermonized. saudara cuma memiliki, That means you are touched by the sermon. saudara cuma dapat sekedar khotbah aja, saudara. But tonight I'm not sharing with you a sermon. Yes. Tetapi malam hari ini saya bukan cuma sekedar khotbah buat saudara. I am sharing with you a revelation. Amen. Tetapi apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah sebuah pewahyuan. Sermon is good. Khotbah itu It bagus. gives you knowledge. Khotbah itu kasih kita It pengetahuan, gives you understanding about the kingdom. memberikan kepada kita pengertian tentang kerajaan. But we have to go beyond sermon and ask God for fresh revelation. Tetapi kita harus bisa melangkah lebih jauh daripada sekedar khotbah dan meminta kepada Tuhan untuk menyingkapkan pewahyuannya. I always say it before and I say it again. Saya selalu mengatakan ini sebelumnya dan akan saya katakan sekali lagi. One word from heaven will change your entire life. Satu kata dari sorga dapat mengubah seluruh kehidupan saudara. Revelation changes your life. Pewahyuan Tuhan itu ngubah hidup saudara. One day, Peter encountered revelation. Satu hari Petrus berjumpa sama pewahyuan itu. Jesus asked Peter a question Yesus tanya sama Petrus satu pertanyaan. in Matthew 16. Matius 16. He says, Peter, what do men and what do you think I am? Petrus, kata Yesus, Petrus, menurut orang siapa aku dan menurut kamu siapa And aku? by revelation, he said, oh, you are the son of the living God. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Peter received a revelation that day. Hari itu Simon Petrus menerima pewahyuan. That revelation stays with him for the rest of his life. Dan pewahyuan tersebut tetap tinggal dalam hidup Simon Petrus seumur hidupnya. And you have to build your life on revelation. Engkau harus membangun hidupmu di atas pewahyuan yang Tuhan berikan. Why? Mengapa?
When Simon Peter received that revelation in Matthew 16, Ketika Petrus menerima pewahyuan itu di Matius 16, Bapak Ibu. Jesus said, "Upon this rock you will now build my church, and the gates of hell shall not prevail." Yesus katakan, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Your life can be solid on a rock when you have revelation. Hidup saudara akan kokoh seperti di atas batu karang kalau saudara hidup berdasarkan pewahyuan. And so we must ask God for manna, rhema, revelation. Jadi kita harus minta kepada Tuhan mana, rema, dan pewahyuan. And this evening, Dan malam I ini, want to share with you the manna of 1987. dan malam ini memberikan kepada saudara, bagikan kepada saudara mana yang Tuhan berikan kepada saya di tahun 1987. If I were to ask you tonight, Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu malam ini, what is the will of God for your life? apa kehendak Tuhan buat hidupmu? What is the will of God for your family? Apa kehendak Tuhan buat keluargamu? What is the will of God for your church? Apa kehendak Tuhan buat gerejamu? What would be your answer? Apa jawaban saudara? What would be your answer? Apa yang akan menjadi jawaban saudara? If I were to throw you another question, Kalau misalnya saya kasih pertanyaan lagi, who is your God? siapa Tuhanmu? Can you describe your God to me? Dapatkah saudara mendeskripsikan Tuhan saudara kepada saya? And more so, Dan lebih lagi, what does this God that you know that wants to do what for you in this life? apa yang Tuhan yang saudara percayai ini mau lakukan buat hidup saudara? They always say knowledge is power. Orang-orang selalu mengatakan pengetahuan itu memiliki kuasa. If you get the right knowledge, Kalau engkau memperoleh pengetahuan yang benar, you have power. maka engkau akan memiliki kuasa. The power of transformation. Kuasa transformasi perubahan. Amen. Amin. So I want to share with you from the book of Isaiah. Saya mau bagikan dari kitab Yesaya. The book of Isaiah chapter 40 and verse 11. Yesaya 40 ayat 11. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arms and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dibawanya ke pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Isaiah the prophet had a revelation of who God is to Israel. Nabi Yesaya mendapatkan pewahyuan tentang siapa itu Tuhan bagi orang Israel. The nation of Israel is like a flock of sheep. Bangsa Israel itu seperti kawanan domba. And the God that they worship is a shepherd. Dan Tuhan yang mereka sembah adalah gembala. What does a shepherd do to his flock? Apa yang seorang gembala lakukan kepada kawanan dombanya? He says here, he will feed his flock. Dalam bahasa Inggris dikatakan, seorang gembala akan memberikan makan kawanan dombanya. He will gather the lambs in his arms. Seorang gembala akan mengumpulkan kawanan dombanya bahkan dengan tangannya. And then carry them in his bosom. Bahasa Inggris katakan dan membawa kawanan domba itu ke atas And pangkuannya. shall gently lead those that are with young. Dan menuntun mereka yang masih muda dengan lembut. I want to read another verse. Saya ingin baca ayat yang lain Bapak Ibu. In the next chapter, Isaiah 41 and verse 10. Di pasal setelah Yesaya 40 artinya Yesaya 41 ayat yang ke-10. You know, just now when I was speaking, Tahukah saudara bahwa ketika tadi saya sedang berbicara, revelation is really start flowing. I said, oh God, Lanti, that will be for another sermon. ada pewahyuan yang Tuhan berikan mengalir begitu ya. Saya bilang Tuhan yang ini nanti dulu, itu untuk khotbah yang lain. By the way, do you know what is 2017? Saudara, ngomong-ngomong saudara tahu nggak 2017 itu apa? 2017 is the year of revelation. 2017 adalah tahun pewahyuan. Tomorrow night I will share more. Besok malam saya akan bagikan lebih lagi Bapak Ibu. Isaiah 41 and verse 10. Yesaya 41 ayat 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God.
I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. This shepherd God, Allah yang adalah gembala ini, he says that he's going to strengthen you. dia katakan bahwa dia akan menguatkan saudara. He's going to uphold you by his right hand. Bahasa Inggris katakan dia akan mengangkat saudara dengan tangan kanannya. In other words, God will lift you up. Dengan kata lain, Tuhan mau mengangkat saudara naik. Whenever you are down with discouragement, God will lift you up. Kapanpun saudara merasa lemah karena saudara lagi kecewa, Tuhan akan mengangkat saudara naik. Tonight, I want to talk to you about the master blueprint from the 19th book of the Old Testament. Malam hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang rancangan yang utama dari kitab ke-19 dari Perjanjian Lama. So what is the 19th book of the 39 books of the Old Testament? Jadi kitab ke-19 dari 39 kitab yang ada di Perjanjian Lama itu kitab apa ya Bapak Ibu Saudara? It's called the book of Tehillim. Disebut kitab Tehillah. It's the book called the Songs of Praise. Kitab yang disebut nyanyian puji-pujian. It is the book of Psalms. Dalam bahasa kita disebut kitab Mazmur. The book of Psalms is the 19th book of the 39 books of the Old Testament. Kitab Mazmur adalah kitab ke-19 dari 39 kitab yang ada di Perjanjian Lama. And this evening, the master blueprint is found in very familiar scripture, Psalms 23. Malam hari ini rancangan atau cetak biru yang utama itu kita temukan dari satu pasal yang sudah sangat familiar dengan kita. Mazmur pasal 23. If you look at Psalms 23, Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Mazmur 23. and if you count the pronouns, Dan kalau saudara lihat kata ganti yang ada di situ. there are 19 personal pronouns in Psalms 23. Di Mazmur 23 kalau saudara hitung kata gantinya ada 19 kata ganti orang di situ. Do you know what is the 19th book of the New Testament? Saudara tahu kitab ke-19 dari Perjanjian Baru itu apa? The 19th book of the New Testament is the book of Hebrew. Kitab ke-19 dari Perjanjian Baru itu kitab Ibrani. Do you count from the book of Hebrew chapter 11 on the Hall of Fame, the 19 names that are written there? What is the 19th name out of the chapter 11? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca Ibrani pasal 11 saksi-saksi iman, pernahkah Bapak Ibu Saudara hitung nama-nama 19 nama yang ada di Ibrani pasal 11? If you look at the book of Hebrew chapter 11 and you begin to count, and then suddenly when it comes to after 18 names, no more names. They say prophets. Dan kalau saudara lihat, saudara hitung saksi-saksi iman yang tertulis di Ibrani pasal 11, saudara hitung sampai yang ke-18 tiba-tiba habis itu nggak ada nama lagi. Yang tulis itu dan juga para nabi. That was in Hebrew 11 verse 32. Ibrani 11 ayat 32 ayat itu tertulis. So what prophets is he talking about the 19 name? Jadi nabi yang mana yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani nama ke-19 ini? In the next verse, in verse 33, he talk about stopping the mouth of the lions. Di ayat yang ke-33 berbicara tentang nabi yang membungkam mulut singa. So we know that it's talking about prophet Daniel. Jadi kita tahu ini bicara tentang nabi Daniel. The 19th name from the book of Hebrew is prophet Daniel. Nama ke-19 dari Ibrani pasal 11 itu adalah Daniel. If you look at the life of Daniel, Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan seorang Daniel, Daniel lived a life of faithfulness unto God. Daniel menghidupi hidup yang setia terhadap Tuhan. Daniel lived a life of great faith towards God. Daniel hidup dengan iman yang besar kepada Tuhan. Transfer it back to Psalms 23, Dan kita coba lihat kembali tadi, the Mazmur 23. 19th book of the Old Testament. Kitab ke-19 dari Perjanjian Lama. God is asking us to live a life of faithfulness like Daniel. Tuhan lagi ngomong sama kita, marilah kita hidup dengan setia seperti Daniel setia. Saudara. God wants us to live a life of great faith like Daniel. Tuhan mau kita hidup dengan iman yang besar seperti Daniel hidup dengan iman yang besar. Let's look at Psalms 23 tonight. Mari kita lihat malam hari ini Mazmur pasal 23. You know, David once said, Daud mengatakan, Psalms 103, Mazmur 103 Daud mengatakan begini. verse 1.
Ayat 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan segala yang ada di dalam hidupku, berkatilah, pujilah namanya yang kudus. And then he said, and forget not his benefits. Dan jangan lupakan segala, bahasa Inggris katakan, keuntungan-keuntungannya. We must not forget the benefits that Jesus paid for us at Amen. the cross. Kita nggak boleh melupakan keuntungan yang Tuhan Yesus sudah bayar bagi kita di atas salib, Bapak Ibu Saudara. When you become a Christian, Ketika kita jadi orang Kristen, your life should excel better than a common people in the street. hidup saudara harus lebih unggul dari orang-orang biasa yang ada di luar sana. You should excel better Saudara harus lebih unggul daripada orang-orang di luar sana. in the street where I stay. Di jalan di mana saya tinggal, They all talk among each other, the neighbors say. setiap kali para tetangga mulai ngobrol, Oh, he must be a businessman. ngomong gini, oh dia ini mesti businessman. Because he observed how I move. Karena tetangga saya selalu mengobservasi cara saya jalan. Your life Amen. becomes different when you become a Christian. Amin. Ketika saudara jadi orang Kristen, hidupmu mesti berbeda, saudara. Why? Kenapa? If you read your Bible, Kalau engkau baca Alkitabmu, you see everything I tells you, it must be from the Bible. segala sesuatu yang saya beritahu kepada saudara itu harus dari Alkitab. Do you know what the Bible say about you and me? Tahukah saudara apa yang Alkitab katakan tentang saudara dan saya? Deuteronomy chapter 28. Ulangan pasal 28. He says that you will be the head and not the tail. Ulangan 28 Tuhan katakan engkau akan jadi kepala dan bukan You will ekor. be the above and not beneath. Engkau akan naik dan bukan turun. But I see some Christians live their life head hang down. Tapi saya sering banget ngelihat orang Kristen mereka menghidupi hidup mereka kepalanya nunduk terus. They are saudara. not the head, they are the tail. Mereka bukan kepala, mereka malah jadi ekor. No, we should not live our life like that. Nggak boleh orang Kristen hidup kayak gitu. The Christian life is a very dynamic life Amin. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang sangat dinamis. because the dynamic spirit live inside you and me. Karena roh yang dinamis juga hidup di dalam saudara dan saya. This dynamic life, the Greek scholar call it the dunamis. Hidup yang dinamis ini bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya dunamos. From the word dunamis, we have the word dynamite and dynamic. Dari kata yang sama, dari dunamos lahir kata dinamit dan dinamis. Do you know that the dunamis of the Holy Ghost Amen. makes you dynamic? Tahukah saudara bahwa dunamosnya Roh Kudus membuat saudara jadi You dinamis? are supposed to be the head, Engkau harusnya jadi kepala, not the tail. bukan jadi ekor. Your whole neighborhood should know who you are. Seluruh tetangga saudara harus kenal siapa saudara. They should be talking about you. Mereka harusnya ngomongin saudara. Good things about you. Ngomongin yang baik-baik saudara. Oh, the other day, my neighbor's child, Saudara, tetangga saya hari yang he lalu, said, Uncle, you done this recently? I said, yes. And I walk on. Even a child noticed something happened in my family. tetangga saya yang masih kecil, saudara anak kecil bilang begini, paman baru-baru ini melakukan hal ini. Terus saya katakan, iya saya melakukan itu. If tonight, Kalau malam ini, if you take the word of God seriously, saudara nangkep firman ini dengan serius, I believe saya percaya, something is going to happen to you. amin, sesuatu pasti terjadi dalam hidup saudara. Your future is going to change to be more glorious. Masa depan saudara berubah bagi kemuliaan Tuhan. We don't want to hear sermon after sermon. Kita bosan dengar khotbah demi khotbah, saudara. We want a dynamic change to happen. Tetapi kita mau perubahan yang dinamis itu terjadi malam hari ini. How many of you are waiting for a dynamic change? Berapa banyak saudara sedang menantikan perubahan yang dinamis dalam hidup saudara? Hallelujah. Haleluya. So, Psalms 23 is the master blueprint. Mazmur 23 adalah cetak biru, rancangan utamanya. Everything you have to know about your life now and the future is in Psalms 23. Segala sesuatu yang ingin engkau ketahui dalam hidupmu sekarang maupun masa depanmu itu ada di Mazmur 23. Psalms 23 is loaded with revelation.
Mazmur 23 ini dipenuhi dengan pewahyuan Bapak Ibu. I preached Psalms 23 12 different ways. Saya khotbahin Mazmur 23 ini bisa dengan 12 cara yang berbeda. So let's look at the will of God within Psalms 23. Jadi mari kita lihat kehendak Tuhan yang ada di Mazmur pasal 23. I say again, Saya katakan sekali lagi. tonight you are not going to hear a sermon. Malam hari ini engkau tidak dengar khotbah saudara. You are going to look at Psalms 23 Tetapi engkau akan lihat Mazmur 23. not as a sermon. Bukan sebagai khotbah. You are going to rediscover the will of God. Tetapi malam ini engkau akan menemukan kembali kehendak Allah. Take hold of the will of God, Saudara tangkap. and your life will grow in Christ. Saudara tangkap kehendak Allah itu. Sambar kehendak Allah itu. Dan hidupmu akan bertumbuh di dalam Kristus. What is the will of God? Apa itu kehendak Allah? If you look at verse 1, Mazmur 23 ayat 1. the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. It speaks about relationship. Ini bicara mengenai hubungan. That's the first R, relationship. Saudara, ini adalah R yang pertama dalam pewahyuan ini. Hubungan, relationship, hubungan. Sometime when we are weak in our faith, Terkadang ketika kita lagi lemah dalam iman, we're wondering, oh, will God forsake us? kita mulai mikir, aduh Tuhan ninggalin saya. Oh, nggak ya? I'm not spiritual. Aduh aku kurang rohani ya. I don't think that God is going to have a good relationship with me. Aduh kayaknya Tuhan gak mau berhubungan dengan saya. I want to tell you something tonight. Saya mau beritahu kepada saudara satu hal malam ini. Based on the eternal, everlasting record of Psalms 23, Seturut dengan catatan yang kekal selama-lamanya di Mazmur 23 ini, you can and you shall have a good, solid relationship with your God. engkau dapat dan engkau akan memiliki hubungan yang kokoh dengan Tuhan saudara. Are going to have a good relationship with God. Engkau akan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Your emotional feelings tell you not so. Mungkin perasaan saudara bilang enggak kayak gitu. Don't listen to your emotion. Jangan dengerin perasaan saudara. Only pay attention to the word of God. Yang perlu engkau perhatikan cuma firman Tuhan. The word of God say tonight, Firman Tuhan katakan malam ini, the Lord is your shepherd. Full stop. Tuhan adalah gembala saudara. Titik saudara. Daud was even more powerful in his confession. Daud itu bahkan lebih kuat lagi dalam pengakuannya. You know what David say? Tahukah Bapak Ibu apa yang Daud katakan? This is how he confessed. Demikian cara Daud mengakui saudara. He say, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. He takes ownership of that relationship. He said, the Lord is mine. Mine. Not yours, mine. Saudara, Daud itu dia sungguh-sungguh menganggap Tuhan itu punyanya dia tok, saudara. Dia saja, saudara. Bukan punya saudara. Tuhan adalah gembalaku, bukan punyamu. The reason why David can kill Goliath, Tahukah saudara alasan kenapa Daud bisa bunuh because Goliat? the Lord is my shepherd. Alasannya sederhana, karena dia tahu Tuhan adalah gembalaku. The reason why King Saul cannot destroy his life, Alasan mengapa Raja Saul tidak bisa hancurkan hidup Daud. no enemy can destroy your life, Gak ada musuh yang bisa hancurkan hidup saudara. because you have what David had, the knowledge, the Lord is my shepherd. Karena engkau mendapatkan pengenalan yang sama seperti Daud, bahwa Tuhan adalah gembalaku. If you have what David had, Kalau engkau memiliki apa yang Daud miliki, you will say, my future is great. saudara dapat mengatakan masa depanku hebat. David's future was great. Masa depan Daud hebat, saudara. He was the greatest king in the Old Testament. Dia adalah raja terbesar di Perjanjian Lama. What makes him great? Apa yang buat Daud jadi hebat? What is the secret of greatness in the kingdom? Apa rahasia kedahsyatan kehebatan yang ada dalam The kerajaan? Lord is my shepherd. Rahasianya Tuhan adalah gembalaku. You see, if you understand this simple truth tonight, Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari, mengerti, memahami kebenaran yang sederhana it ini, will remove from you insecurity. kebenaran ini akan menyingkirkan segala perasaan tidak aman, You will insekuritas never be dalam saudara. afraid of your future. Engkau tidak akan pernah takut lagi akan masa Your depanmu. future is stable Masa depanmu kokoh. because God is your shepherd. Sebab Tuhan adalah gembala saudara. So once you understand that, Ketika saudara mengerti hal itu, you walk through life. engkau menjalani hidup. I am the head.
Aku ini I'm kepala, not the tail. bukan bontot. Because the Lord is my shepherd. Sebab Tuhan adalah gembalaku. I remember years ago Saya ingat bertahun-tahun yang when I lalu, walked into a company to work, ketika saya berjalan masuk ke dalam sebuah my perusahaan untuk bekerja, qualification was not as good as other people's qualification. persyaratan yang saya miliki itu nggak sebaik There are persyaratan people in the orang lain. office, PhD from Texas. Ada orang di kantor itu yang dapat gelar PhD dari Texas. You know what is PhD? Tahukah saudara apa kepanjangan PhD, PhD? Permanent head damage. No. Permanent head damage, kerusakan kepala permanen. Saudara. No. Nggak ada. We Christian have PhD. Kita orang Kristen, kita juga punya singkatan PhD, gelar PhD. Christian PhD. Praise Him daily. Buat orang Kristen itu praise Him daily, puji Tuhan setiap hari. Every minister of God also is a PhD. Setiap hamba-hamba Tuhan juga seorang PhD, gelarnya PhD. Preaching, healing, and deliverance. Preaching, healing, deliverance. So Khotbah, menyembuhkan, melepaskan. So we have PhD. Jadi kita juga punya gelar PhD. So when I saudara. was in the company, Jadi ketika saya ada di perusahaan, people were in the company for 5 years. ada orang-orang di perusahaan itu yang udah 5 tahun. Highly qualified. Persyaratan mereka luar biasa. Masters and PhD. Kualifikasi mereka master, mereka I PhD. came in. Saya masuk, I'm nobody. saya bukan siapa-siapa. But I have somebody with me. Tetapi saya memiliki satu pribadi sama The saya. Lord was with me. Tuhan ada sama saya. I went into the company. Saya masuk ke dalam perusahaan itu. And within a short while, Dan dalam waktu yang singkat, within 3 years, dalam 3 tahun, I was promoted to the highest position in the company. saya dipromosikan ke posisi tertinggi di perusahaan itu. Beating all other people. Mengalahkan semua yang lain. All the PhD was knocked out. Semua PhD itu KO, saudara. They were angry I took the position. Mereka marah ketika saya dapat posisi itu. You see, if the Lord is with you, Kalau saudara mengerti, kalau Tuhan ada bersamamu, David was a nobody. Daud itu bukan siapa-siapa. And he became a somebody in the kingdom. Tetapi dia menjadi orang yang hebat dalam God will kerajaan. promote you. Tuhan akan promosikan You go saudara. high. Lebih tinggi lagi. So when I came into the office, Jadi ketika saya masuk ke I became the kantor head. itu, saya menjadi kepala. I literally became the head. Saya langsung jadi The kepala. whole company structure has to follow the direction where we are going. Seluruh struktur perusahaan itu harus mengikuti arahan kemana saya mengarah. You become the head, Saudara menjadi kepala, not the tail. bukan jadi ekor. When you understand Ketika engkau mengerti, you have God in your life. engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Amen. Amin. This is very important. Ini sangat penting Bapak Ibu. Take hold of this truth. Saudara sambar, genggam erat kebenaran Tomorrow ini. morning, Besok pagi, when you wake up, ketika saudara bangun, say it with your mouth. katakan dengan mulutmu, Lord Jesus, Tuhan Yesus, you are my good shepherd. Engkaulah gembalaku yang baik. I am well on this earth. Aku pasti baik dalam hidup You ini. will be strong and mighty. Engkau akan menjadi kuat dan perkasa. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Now we come to verse 2. Ayat yang kedua, Mazmur Verse 23. 2, I call it the renewal of rest. Saudara, Mazmur 23 ayat 2 ini saya sebut sebagai pembaharuan dari kelegaan atau peristirahatan. That's the second R. Saudara, itu adalah R yang You know kedua. what God wants to give us? Tahukah saudara apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Spiritual rest. Dalam bahasa Inggris, rest. Peristirahatan rohani, kelegaan rohani. He wants to give you mental rest. Dia ingin berikan kepada saudara jubah kelegaan, jubah peristirahatan. He wants to give you physical rest. Dia ingin berikan kepada saudara peristirahatan, kelegaan secara jiwa dan secara fisik. One of the things that happened to society around the world, Satu hal yang terjadi di dalam masyarakat di seluruh dunia. everywhere you go, people are stressed up. Saudara, kemana aja di dunia ini orang-orang pada stres, saudara. We are living in a very stressful society. Kita sedang hidup di satu masyarakat yang stres. Everywhere you go, stress. Kemanapun kau pergi orang pasti bilang stres. You drive your car, traffic jam, stress. Saudara nyetir, saudara bilang stres, macet. You see your boss, stress. Saudara ketemu bos saudara, stres, saudara. But God say, He wants you not to live in stress, but live in rest. Tapi Tuhan katakan malam hari ini, dia gak mau saudara hidup dalam stres, tapi saudara hidup dalam rest, peristirahatan. And the way we live in rest Dan cara kita bisa hidup dalam is that peristirahatan we understand that God give us a gift when we are born again.
Kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita satu hadiah, pemberian ketika kita lahir baru. This gift is called the gift of shalom peace. Pemberian yang Tuhan berikan ketika lahir baru adalah pemberian shalom, damai sejahtera shalom. Because when Jesus comes into your life, Karena Yesus masuk dalam hidup saudara. the book of Isaiah says Jesus is called the Prince of Peace. Kitab Yesaya katakan dia disebut Raja Damai. So when Jesus comes in, he comes in to give you peace. Jadi ketika Yesus masuk dalam hidupmu, dia masuk dan berikan kepada saudara damai sejahtera. And when peace comes into your life, Dan ketika damai sejahtera Tuhan turun atas hidup saudara, you are supposed to live in the realm of rest. engkau akan hidup dalam dimensi peristirahatan, You dimensi kelegaan. In Psalms 23 verse 2, Mazmur 23 ayat 2, the word still waters, kata-kata di situ air yang tenang, literally it means the waters of quietness. arti sesungguhnya adalah air yang memang tenang, hening gitu saudara. This word still water come from the Hebrew word manucha. Kata-kata tenang ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu manuchah. Manucha means quietness. Manuchah artinya ketenangan, keheningan. I call it the rest of quietness. Saya menyebut ini sebagai peristirahatan yang tenang, yang hening. If you are a Christian, Kalau engkau adalah seorang Kristen, you need to have a manucha lifestyle. engkau harus memiliki gaya hidup yang menuchah. You need to live a quiet life. Engkau harus memiliki kehidupan yang tenang. You need to live a life of tranquility. Engkau harus hidup dalam sebuah ketenangan yang begitu luar biasa. If you see some people, oh, what is your favorite music? They say rock and roll. Kalau saudara tanya orang-orang gitu ya, musik favoritmu apa? Rock and roll. The Rolling Stones, the rock and roll style. Rolling Stones, gayanya rock and roll banget. And they hear rock and roll and their life is so rocky and they're full of rocks. Dan mereka mendengarkan musik rock and roll, rock itu artinya batu saudara, jadi hidupnya berbatu-batu saudara. No, our life is not supposed to be living in noises. Saudara, hidup kita tidak seharusnya terlalu berisik. I don't like noises. Saudara, saya gak suka keadaan yang berisik. I like manucha. Tapi yang saya suka menucha. I like quietness. Saya suka keheningan. Because quietness brings you into shalom. Karena dalam keheningan engkau akan dibawa masuk ke dalam shalom. One of the place I always love is to walk in the beach Saudara, salah satu tempat yang saya suka adalah untuk berjalan di tepi pantai. and listen to the water waves that comes in the seashore. Dan mendengarkan dentuman ombak yang sampai ke tepi pantai. And I will walk 1 hour, 2 hour in the beach Dan saya akan berjalan sejam, 2 jam di tepi pantai. with nobody around. Gak ada orang lain. I just alone listening to the sound waves. Saya sendirian di sana mendengarkan suara ombak. And God begins to give me manucha. Dan Tuhan mulai berikan kepada saya menucha. And I begin to have rest in God. Dan saya mulai beristirahat di dalam Tuhan. And then stress will be removed. Dan stres akan disingkirkan dari And hidup once saya. stress is removed, you live a long life. Dan ketika stres disingkirkan dari hidup saudara, saudara pasti panjang umur. The way Saudara. stress is coming into society, people are not going to live long. Saudara, kalau stres terus ada dalam masyarakat, orang-orang gak mungkin panjang umur. Saudara, You need to live a long life. engkau perlu hidup dengan umur yang I panjang. was telling some of my students, Saya kasih tahu kepada beberapa murid saya. in the coming days, I'm going to teach about how to live long. Di hari-hari ke depan saya akan mengajarkan tentang bagaimana caranya kita bisa berumur panjang. The secret of longevity of life. Rahasia umur panjang di dalam hidup. So learn to love manucha. Saudara, belajarlah untuk menyukai atau hidup di dalam menuja. Whenever you have holiday, Kapanpun saudara punya hari libur, go to a retreat, saudara pergi ke retret go saudara. to a forest, Pergi ke hutan, go to the mountains, pergi ke atas gunung. and have manucha with God. Dan miliki waktu hening, menucah itu dengan Tuhan. And then you will find shalom. Dan kau akan menemukan shalom. Amen. Amin. Now we come to
verse 3. Sekarang ayat yang ketiga, Mazmur You 23. know what God wants to bring into our life? Tahukah saudara apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup kita? He wants to bring restoration. Yang Tuhan mau bawa dalam hidup kita, The restoration Bible says, atau pemulihan. He restores my soul. Dia menyegarkan, bahasa Inggris katakan memulihkan jiwaku. It's the Hebrew word yeshuveh. Ini adalah bahasa Ibrani Yeshove. In short, it's the word shuk, Dalam bentuk pendeknya kata-kata itu adalah shuk. or S-H-U-V. It means restore back to the original condition. Dalam bahasa Ibraninya hurufnya SHUV artinya dipulihkan atau dibawa kembali kepada kondisi yang asali, kondisi yang orisinil. You see, our life when we go through a lot of struggles, Saudara, hidup kita ketika kita banyak pergumulan, we face a lot of disappointments. kita menghadapi banyak sekali kekecewaan. We face a lot of failures. Kita menghadapi banyak sekali kegagalan. And we are so broken in our hearts. Dan hati kita hancur rasanya. Many people's heart and soul are broken. Banyak hati dari orang-orang itu mereka hancur sekali. This word restore in the original Hebrew Dalam bahasa Ibrani aslinya kata-kata memulihkan ini is about someone that use a needle and a thread and do stitches to stitch back something that was torn apart. itu seperti orang yang memakai jarum dan benang untuk menjahit ulang kain yang sudah tercabik-cabik. You remember in any surgery in the hospital when they cut off the wounds, they sew the flesh back together. That is from this verse, restore. Saudara-saudara pasti pernah lihat ketika ada operasi berlangsung di rumah sakit, ketika dibuka untuk menutupnya kembali maka dijahit dengan jarum. Demikian juga maksud dari ayat ini, menyegarkan atau memulihkan dalam bahasa Inggris. God wants to take the brokenness in your life and bring you into wholeness. Tuhan mau mengambil kehancuran saudara dan memulihkan saudara kembali menjadi utuh. Many women are broken. Banyak perempuan wanita yang hancur. They are broken in their marriages. Mereka hancur dalam pernikahannya. Many children are broken at home. Banyak anak-anak hancur karena rumah tangga, keluarga mereka pun hancur. They may come to church on Sunday smiling with their face, Ketika hari Minggu mereka datang, mereka senyum ke gereja. but their soul is so wounded. Tetapi jiwa mereka begitu terluka. And God wants to restore your soul. Dan Tuhan mau memulihkan jiwa saudara. This Hebrew word restore Bahasa Ibrani dari kata-kata memulihkan also ini means healing. juga maksudnya adalah menyembuhkan. God wants to bring healing to your soul, Amin. Tuhan mau menyembuhkan jiwa saudara. healing to your mind. Kesembuhan dalam pikiran saudara. Certain bad experience of your past is locked up in your memory. Saudara, ada pengalaman yang begitu buruk dari masa lalu yang terkunci, tersimpan erat di ingatan God saudara. wants to heal your emotions. Tuhan mau sembuhkan perasaan saudara. Some people, Beberapa orang, they laugh, but the way they laugh, you know that it comes from a broken personality. mereka ketawa, tapi dari ketawa mereka, saudara tahu bahwa mereka ketawanya itu dari satu kepribadian yang hancur. I know of somebody, when you ask him, how are you? Praise God, everything's good. Saya kenal seorang ketika ditanyain, apa kabar Pak? Oh puji Tuhan, semuanya baik-baik aja. That person that I know is called a fragmentation soul. Broken soul. Saudara, orang itu yang saya kenal, dia seperti kata-kata itu keluar dari jiwanya yang terbelah, yang tercabik, saudara. Our soul needs healing. Dan dia butuh jiwa kita sungguh-sungguh butuh We pemulihan, call it kesembuhan. inner healing. Kita menyebut kesembuhan bagi jiwa kita sebagai kesembuhan If batin. your soul are not healed, Kalau jiwa saudara tidak sembuh, your soul will be filled with great insecurity in life. jiwa saudara akan ngerasa terus tidak aman atau penuh dengan insekuritas dalam hidup saudara. Even in our next year's conference, in our own conference, Saudara, dalam konferensi kami tahun depan yang akan kami the adakan, Lord told me specially, Tuhan katakan kepada Pastor Jedidaya, next year, tahun depan bring in a speaker that will speak about inner healing. undang seorang pembicara yang akan berbicara tentang kesembuhan batin. Our soul
needs healing. Saudara, jiwa kita perlu kesembuhan. Sometimes when under the anointing, Kadang-kadang di bawah pengurapan, people begin to cry. di bawah pengurapan orang-orang mulai nangis. They cry not because they are touched by God. Mereka nangis bukan gara-gara dijamah Tuhan, saudara. They cry because their soul was broken. It revealed the brokenness of their heart. Mereka nangis karena jiwa mereka hancur dan tangisan mereka itu menyingkapkan kehancuran hati mereka. Your soul needs healing. Jiwamu perlu kesembuhan. And bring your soul before God. Bawa jiwamu ke hadapan Tuhan. Tell God, Bilang sama Tuhan, I'm broken. Tuhan aku hancur. I'm hurt. Tuhan aku terluka. I'm wounded. Tuhan aku terluka. Please heal me. Tolong sembuhkan aku. This is very important. Ini sangat penting Bapak Ibu. Very, very important. Sangat-sangat penting. Now we come to verse 4. Ayat yang keempat. He says that you will go through a valley of the shadow of death. Bahasa Inggris katakan, engkau akan melewati lembah bayang-bayang kematian. You know what's the difference between verse 3 and verse 4? Tahukah saudara apa perbedaan antara ayat 3 dengan ayat 4? Verse 3, Ayat 3, he said he will leads me in the path of righteousness. ayat 3 dikatakan, dia akan menuntun aku ke jalan yang benar. The word paths Kata-kata jalan di situ atau in jalur, the Hebrew, dalam bahasa Ibraninya, it talks about a winding road that goes upwards. bicara tentang jalan melingkar yang naik ke atas. So verse 3 are talking about you're going upwards to a mountain area. Jadi ayat 3 itu bicara tentang engkau sedang Tuhan tuntun naik ke atas gunung. So verse 3 you go up the mountain. Ayat 3 engkau naik ke atas gunung. Verse 4 you go down to the valley. Tetapi ayat 4 engkau turun ke lembah. What you call that? Apa itu? Kita sebut apa itu? It's called the ups and downs in life. Itu bicara tentang naik turunnya kehidupan. We will have peak victory, Oh ya, kita akan mengalami kemenangan yang but we puncak. may also go down in life. Tapi juga dalam hidup kita bisa turun, saudara. Whenever God bless you Kapanpun Tuhan berkati engkau, and you are in the path of righteousness, dan engkau ada di jalan yang benar, yang menanjak, yang naik itu. oh, you enjoying mountain victory. Oh, engkau mengalami kemenangan seperti kau ada di puncak gunung. Please don't be proud. Tolong saudara, jangan sombong. Because after the mountain Karena abis gunung, will come the valley. engkau pasti ngalami lembah. In life Dan dalam hidup, is filled with mountain and valley experiences. hidup itu dipenuhi dengan pengalaman puncak gunung dan bawah lembah. The Christian life Tapi kekristenan, is not a life of bed of roses. kekristenan adalah kehidupan yang bukan semuanya mawar itu merah gitu ya The saudara. true Christian life Kehidupan kekristenan yang is a life sesungguhnya of ups and down. adalah kehidupan yang naik kemudian turun. You have your mountaintop, Ya, engkau naik ke atas puncak but gunung, you also have your valley of defeat. tapi ya engkau akan mengalami yang namanya lembah kekalahan. That is life. Itu hidup. But when you are there, Tapi ketika engkau ada di lembah itu, do not worry. jangan khawatir. You know why? Tahu saudara kenapa? He say, thy rod and thy staff, they comfort me. Dikatakan sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. He says, thy rod, Shivet, and Dikata- thy staff, Mishyinet. He says, thy rod and thy staff, they comfort me. Bahasa Ibrani dikatakan gadamu, shevet, bas, dan tongkatmu itu akan menghibur aku. Now, the word comfort is a very interesting word. Saudara, kata-kata menghibur di sini itu sangat menarik. It comes from the Hebrew word naham. Bahasa Ibraninya naham. Naham literally means Naham artinya to sigh along with your sighings. That means you are very thought, and then God will also along with you. Saudara, maksud kata-kata naham itu adalah untuk menghela nafas seperti engkau menghela nafas. Artinya kalau saudara, Tuhan juga, gitu. So you are disappointed, you are broken, you know when you God is there also with you. Saudara, ketika saudara kecewa, saudara hancur, saudara mulai, ketika saudara, Tuhan juga. Which means God is there in your valley.
Artinya walaupun kau di lembah, Tuhan juga ada di situ, saudara. God is there in your disappointment and failure. Tuhan tetap ada dalam kekecewaanmu, dalam kegagalanmu. God is not 1,000 miles away. Tuhan gak ribuan mil jauhnya. The very day you fail in life, Pada hari dimana engkau ngerasa gagal dalam hidup, beside you there's another, di sebelah saudara ada yang lain. because God grieve with your sorrow. Kenapa? Karena Tuhan juga ikut berduka dalam kesedihan This saudara. kind of action, we call it compassionate action. Saudara, tindakan semacam ini itu yang disebut sebagai tindakan belas kasihan. The compassion of our Lord Jesus is there when you meet any valley failures in life. Belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada di situ setiap kali engkau mengalami lembah dalam hidup I saudara. still remember very clearly. Saya ingat dengan jelas. In the year 2001, Tahun 2001, I experienced a great failure because of an opposition. saudara, saya mengalami kegagalan yang besar oleh karena ada perlawanan. I was crying, Saya menangis. and I was crying on the plane, Saya menangis di pesawat. and Dan saya, when I was sighing, dan ketika saya, itu saudara. and here comes the divine sigh, Dan saya mendengar ada, yang ilahi. and I heard God say, Dan saya dengar Tuhan katakan, "You will come back to this nation again." engkau akan kembali ke negara ini lagi. I said, "God, Saya bilang, Tuhan, I experienced defeat, di sini aku ngalami kegagalan loh. and you say I have a chance to come back again." Tapi engkau katakan aku bisa balik ke sini lagi. He says, "Son, Tuhan you will come back to this nation again." Tuhan katakan, nak, engkau akan kembali ke negara ini lagi. God was there when I was down. Saudara, Tuhan tetap ada di situ bahkan ketika saya ngerasa lemah. When you cry in secret, Ketika engkau menangis rahasia, diam-diam. I'm telling you there's someone in the room watching you. Saudara, ketika engkau nangis diam-diam, saya mau beritahu ada satu pribadi yang sedang memperhatikan When saudara. you cry, he also cried together with you. Ketika engkau sedang menangis, dia pun turut menangis bersama dengan saudara. That's the God that we serve. Itu Tuhan yang kita The sembah. God of compassion. Amin. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amen. Amin. Now, that is what we call, verse 4, living by revelation. Itu yang saya maksud ayat 4. Hidup dengan pewahyuan. What is that revelation of verse 4? Revelation, apa itu pewahyuan di ayat 4? When you are disappointed in life, Ketika engkau kecewa dalam hidup, this is the revelation. ini pewahyuannya. Thou art with me. Engkau tetap bersama dengan aku. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, God is with me. Allah yang menyertai That's the aku. revelation. Itu pewahyuannya. You must know that God is with you Engkau harus menyadari Tuhan selalu menyertai in saudara. your ups and in your downs. Baik ketika engkau naik maupun engkau turun. He's there with you. Dia selalu ada bersama dengan saudara. And we come to verse 5. Ayat 5. Verse 5 is what we call the blessing of redemption. Ayat 5 itu yang saya sebut sebagai berkat redemption atau penebusan. When you become a Christian, Ketika kau menjadi orang Kristen, not only is your name written in the book of life in heaven, bukan hanya namamu tertulis di kitab kehidupan di sorga, but you have blessings of redemption. tetapi engkau mendapatkan berkat penebusan. What is the blessings of redemption? Apa itu berkat penebusan? God has a table for you. Tuhan mempersiapkan meja buat saudara. The Hebrew word is shuchan. Bahasa Ibraninya itu shuchan. Shuchan is talking about a long banquet table of celebration. Shuchan itu artinya adalah meja yang panjang, isinya makanan, meja prasmanan yang panjang, It's saudara. not a normal table. Bukan meja prasmanan biasa, It's a table that belongs to the king's palace. tetapi meja ini adalah meja milik istana raja. So it's a long, huge table. Jadi adalah meja yang panjang dan besar. And then all the servant will put all kinds of delicacy and food on the table. Dan di atas meja itu para hamba akan menaruh setiap makanan yang enak-enak di atas meja itu. So you look at it and say, oh, if I don't like chicken, I still have pork. If I don't like pork, I have fish. If I don't like fish, I have vegetable. You have all kinds of variety of food. Saudara lihat kiri, oh ayam, oh kalau nggak mau ayam, oh di sini ada daging babi, oh kalau nggak mau daging babi ada ikan, ada sayur.
God provide a long table for you. Tuhan menyiapkan meja yang panjang buat saudara. You know what it called? Tahu saudara apa maksudnya? Divine providence. Ini yang dimaksud sebagai penyediaan When ilahi. you come into the kingdom, Ketika engkau masuk ke dalam kerajaan Allah, you will no longer become a beggar. engkau gak akan jadi pengemis lagi. You will no longer live in lack. Engkau gak akan hidup dalam Because kekurangan. God has a table for you. Kenapa? Karena Tuhan sediakan hidangan buat A saudara. table of provision. Meja yang penuh dengan penyediaannya buat setiap God saudara. will provide for you, your family, your children, your grandchildren, and great-grandchildren. Tuhan akan menyediakan buat saudara, keluarga saudara, anak saudara, cucu saudara, bahkan sampai cicit saudara. Dia tetap sediakan buat You saudara. have a long table. Ada meja yang panjang yang dia You sediakan. see, when God began to touch my life, Saudara, ketika Tuhan mulai jamah hidup saya, I have a very short table. saudara, dulunya saya punya meja yang kecil. In fact, the table is so short. Saudara, mejanya begitu pendek. One bowl of soup with some ingredient there, and my whole family will be eating from that bowl. Saudara, dulu meja saya begitu kecil, cuma ada satu mangkok di atasnya isinya sup, dan satu keluarga kami makan dari satu mangkok tok. We came from a very, very poor family. Kami lahir datang dari keluarga yang sangat miskin. When I become a Christian, Tapi ketika saya jadi orang Kristen, I asked God, saya tanya sama Tuhan, will I be as poor like my father? Tuhan, apakah aku akan semiskin ayahku? I thought I will. Saya pikir saya bakalan Until miskin. one day I come to Psalms 23. Sampai satu hari saya baca Mazmur 23. And I say, hey, God, you provide a table for me. Hei, ketika saya baca, oh Tuhan akan sediakan meja buat saya. Then I realize Dan saya menyadari, God has a table for me. ada meja yang Tuhan sediakan Not buat just kita. one bowl. Bukan cuma satu A table mangkok, for me. tetapi satu meja penuh hidangan buat saya. And today, Dan hari ini, I've seen the table of the Lord. saya melihat meja hidangannya Tuhan. Not walking in lack. Tidak lagi berjalan dalam kekurangan, Walking in the good blessings of Abraham. tetapi berjalan dalam berkat yang baik dari Abraham. God wants to bless us richly. Tuhan mau memberkati kita dengan limpah, Bapak Ibu. And until you have revelation, Tetapi kecuali saudara dapat pewahyuan, you never know God has a table for you. engkau gak akan pernah menyadari bahwa Tuhan sudah sediakan meja penuh hidangan buat It's a saudara. king's table. Ini adalah mejanya raja. King's table is full of high quality delicacy food. Mejanya raja itu makanannya itu selalu kualitas terbaik, saudara. You know something? Tahukah saudara? As I begin to understand this, Saat saya mulai mengerti hal ini, they will tell me, ya kan, mereka akan beritahu kepada saya, sit here. dokter, duduk di sini, dokter. Oh, okay, I sit here. Oke, saya duduk di sini. Why you want me to sit here? Kenapa kamu suruh saya duduk di He sini? said last week, Minggu lalu, President Chen Shui-bian sit in the same chair that you're sitting in. Presiden Chen Shui-bian duduk di kursi yang sama seperti yang dokter We are dudukin. ordering the same food that the president eat, and you're going to eat the president food. Kita mesen makanan yang sama waktu itu seperti yang kita akan makan malam ini, dan Pak Jedidaya akan makan makanannya presiden. I'm telling you, Saya beritahu kepada saudara, God has a table for you. Tuhan sediakan meja hidangan buat I saudara. will go into exclusive places. Saya Tuhan bawa ke tempat-tempat yang begitu eksklusif. They will say, do you know this is a special place that you're coming in? Tahu nggak Pak, ini adalah tempat yang sangat spesial yang kita kunjungi. One time they say, in Hong Kong, they say, let's go to the 102-story high and let's have dim sum there. Satu hari di Hong Kong, ada orang bilang sama saya, ayo kita naik ke atas gedung yang di lantai 102 dan kita mau makan dimsum di situ. My table Meja di mana saya makan, is the king's table. itu mejanya raja, saudara. Oh, you don't understand. Saudara nggak ngerti nih. The table that I have Meja yang saya is the miliki, same table that you have. yang Tuhan berikan kepada saya, meja yang sama Tuhan berikan buat Till you saudara. understand it, Dan saudara engkau you tangkap itu dalam will roh never saudara. enjoy it. Kalau engkau nggak nangkap ini, engkau nggak mungkin bisa I menikmatinya. will continue to live a good life. Saya akan terus menghidupi hidup yang baik. But you will always say, oh, will God provide for me? Tapi kalau sudah nggak nangkap, saudara akan katakan, aduh Tuhan mesediakan nggak ya? It's time that you understand. Saudara, ini adalah waktunya engkau A mengerti. table will be provided for you. Ada meja penuh hidangan yang Tuhan mau Why? sediakan buat saudara. Because Psalms 23, Kenapa? Karena Mazmur 23. the Lord is my shepherd. Sebab Tuhan adalah gembala. Amen. Amin. Then we come to verse 6. Ayat 6. Verse 6 is what we call the rewards of heaven.
Ayat 6 ini yang saya sebut sebagai rewards of heaven. Do you know God wants to reward you? Berkat dari sorga. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau memberikan berkat kepada saudara, If you menghadiahi walk saudara. in faithfulness towards God, Tahukah saudara ketika kita setia sama Tuhan, God will reward you. Tuhan akan berikan saudara upah, hadiah. And God will send two special gifts for you. Dan Tuhan akan berikan 2 hadiah yang spesial buat saudara. It's called Tov and Hesed. Tov and Hesed. Disebut 2 berkat ini adalah Tov dan Hesed. Surely goodness, Tov, Kebaikan, and mercy, Hesed, will Tov. follow you all the days of your life. Ayat 6. Kebaikan, goodness, Tov, dan mercy, kemurahan, Hesed akan mengikutimu seumur hidupmu. You see, sometimes Saudara kadang-kadang, the reason why we don't live a higher life in God alasan kenapa kita nggak hidup dalam tingkatan yang tinggi bersama dengan Tuhan. because we are not very hungry. Karena kita nggak terlalu lapar, saudara. We just hear something, ya lah, ya. Kita cuma dengar sesuatu terus kita, oh ya, yalah. Because we hearing a sermon. Karena kita cuma dengar khotbah. You know how I hear the word of God on Sunday in 1987? Tahukah saudara bagaimana ketika saya mendengar firman Tuhan disampaikan di tahun I was so 1987 itu? hungry for God. Ketika saya begitu lapar sama Tuhan, When I come to that church, ketika saya datang ke gereja, the church there were 5,000 people, gereja itu isinya 5.000 orang. but I was different from the other 4,999. Tapi saya berbeda dari 4.999 orang yang Because when lain. I come in, Karena ketika saya I masuk, was full of the Holy Ghost. saya penuh dengan Roh Kudus. I was full of prayer. Saya penuh dengan doa. And I come in and I sit down and I pray in tongues. Dan saya duduk di situ, saya masuk, saya berdoa dalam roh. And when the preacher preached, Ketika pengkhotbahnya khotbah, I was so hungry. saya begitu lapar. I take it. Saya bilang, aku tangkap itu. It is mine. Firman itu milikku. And I got my breakthrough. Dan saya ngalami terobosan, I saudara. got breakthrough upon breakthrough. Saya ngalami terobosan demi I terobosan. begin to understand Saya mulai mengerti. that what the Bible promised me is true. Apa yang Alkitab janji itu benar, I saudara. walk in the great blessings of Abraham. Saya berjalan dalam berkat yang besar, berkat Abraham. Amin. My disciples begin to say, oh, doctor, again you're expanding. I say, yeah, you're going to see the expansion of the blessings of Abraham. Murid-murid saya mulai katakan begini, wah dokter mulai diperluas. Yang kau akan melihat perluasan berkat-berkat Abraham. Why? Kenapa? Why? Kenapa? I tell you why. Saya mau beritahu kenapa. Because goodness, Sebab kebaikan, the divine goodness of heaven, kebaikan ilahi dari sorga, is for you and me. itu buat saudara dan saya. You got to believe that God is a good God Engkau harus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang and baik. is sending His goodness into your life. Dan dia akan mencurahkan kebaikannya dalam When hidupmu. goodness comes into your life, Ketika kebaikan Tuhan tercurah atas every hidupmu, bad thing must go away. sesuatu yang gak baik itu harus pergi, Every saudara. bad thing must be removed. Segala sesuatu yang gak baik itu harus You're dibuang. called to experience the goodness of God. Sebab engkau dipanggil untuk mengalami kebaikan Tuhan. I'm telling you, Saya mau beritahu kepada saudara. I still not wild here. Ini belum terlalu liar, saudara. When I was in Canada, Ketika saya di Kanada, speaking in the business conference saya jadi pembicara di konferensi para pebisnis. with all the businessmen, Semua pebisnis, I begin to lose myself saya mulai seperti kehilangan kendali akan diri saya. and talk with the Joseph anointing. Saya mulai berbicara dalam pengurapannya Yusuf. Then you will understand Saudara akan mengerti. what really is the blessings of Abraham. Apa sesungguhnya yang dimaksud berkat Abraham itu. Hallelujah. Haleluya. Stay hungry. Laparlah, saudara. Don't hear a sermon. Jangan cuma sekedar dengar khotbah. Sermon will never change your life. Khotbah tidak bisa ubah hidup saudara. Tell yourself, Katakan kepada dirimu, I need change. aku perlu perubahan. Amin. Hallelujah. Haleluya. So, Jadi, let's come back to verse 1. mari kembali ke ayat 1. Psalms 23 verse 1. Mazmur 23 ayat 1. The second part of verse 1. Bagian kedua dari Mazmur 23 ayat 1. He say, I shall not lack. Bahasa Inggris katakan, aku tidak akan kekurangan satu apapun. You are not supposed to lack. Engkau tidak seharusnya kekurangan. Financial insufficiency is not your portion. Saudara, ketidakcukupan finansial itu bukan bagian hidupmu. In my life, Dalam hidup saya, God has given me the privilege Tuhan berikan saya kehormatan to raise up 11 millionaires for Him.
untuk membangkitkan 11 orang jutawan bagi Because dia. when God raised me up, Karena ketika Tuhan bangkitkan with saya, a call on my life, I began to raise people up to become millionaires. dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya mulai membangkitkan orang-orang untuk menjadi jutawan. And multimillionaires. Dan jutawan, multi jutawan, saudara. Now, you must understand, Saudara harus mengerti, the Lord is my shepherd. Everybody can say, oh, the Lord is my shepherd. Everybody can say. saudara harus mengerti, Tuhan adalah gembalaku. Semua orang bisa ngomong gitu, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. But why don't you say the second half of the statement? Tetapi ketika kau katakan bagian kedua dari ayat pertama ini, I shall not lack. aku tidak akan kekurangan. You see, Christians have been shy away from this truth. Saudara, orang-orang Kristen, mereka terlalu malu untuk menyatakan kebenaran yang ini. Some people hate it so much, they want to erase it, tear it away. Beberapa orang saking gak sukanya sama bagian yang ini, mereka pengen hapus bagian ayat yang ini. Because they don't like what they see. Karena mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Because it's not real in their life. Karena mereka pikir ini gak nyata They dalam have no hidupku. breakthrough. Mereka gak pernah ngalami They terobosan. only have breakdowns. Yang mereka ngalami cuma jatuh terus menerus. Refrigerator breakdown, TV breakdown, car breakdown. Rusak, TV rusak, mobil rusak, semuanya rusak, hancur. You know why there's no lack? Tahu saudara kenapa tidak kekurangan? One day, Satu hari, they present verse 1 to a rabbi in Jerusalem. Satu hari, Mazmur 23 ayat 1 ini dihadapkan kepada seorang rabi di Yerusalem. And the rabbi in Jerusalem say, Dan rabi itu di Yerusalem katakan, according to our rabbinic tradition, seturut dengan tradisi rabi kami, the reason why there's no lack, alasan kenapa di ayat 1 ini enggak kekurangan, because it's referred to Eden. karena ini itu maksudnya adalah You see, when kondisi God created the first man, seperti di Taman Eden ketika Tuhan ciptakan manusia He pertama. puts it in Eden, in the Mereka- garden of the Lord. Tuhan menaruh mereka di tamannya Tuhan di Eden, And in that garden, dan di taman itu everything that Adam and Eve need, all are provided for in the garden. segala sesuatu yang diperlukan Adam dan Hawa semua disediakan di dalam taman itu. Adam had no lack Adam tidak kekurangan apa-apa because he was in Eden. karena dia ada di dalam Eden. That's what the rabbinic Jews say. Itu yang dikatakan oleh Rabi Yahudi. And so in verse 1, Ayat 1, it was written in the third person pronoun tense, in the third person. saudara, kata ganti orang di ayat 1 ini adalah kata ganti orang ketiga. But then when it comes to verse 4, Tetapi di ayat keempat, it was switched to a first person pronoun form. kata gantinya menjadi kata ganti orang pertama. You want to have breakthrough? Saudara mau mengalami terobosan? You have to not talk about the Lord, you must know the Lord. Saudara bukan cuma ngomong tentang Tuhan, tetapi kau harus mengenal Tuhan. Far too many people Terlalu banyak orang, have second-hand knowledge about God. mereka memiliki pengenalan bekas tentang Tuhan. You know what is second-hand goods? Tahukah saudara apa itu barang bekas? Whatever people use, Apa yang pernah dipakai orang, and then you take over and use it. kemudian saudara pakai. You hearing second-hand knowledge. Engkau dengar pengetahuan bekas. But God says second-hand knowledge is not good enough. Tuhan katakan pengetahuan bekas itu tidak cukup. Don't talk about the Lord in the third person. Jangan bicara tentang Tuhan sebagai orang ketiga. Must have first-hand knowledge. Tetapi engkau harus memiliki pengetahuan Talk yang about the Lord utama. in the first person. Engkau harus mengenal Tuhan secara pribadi. If you want to see Psalms 23 coming to pass in your life, Kalau kau ingin melihat Mazmur 23 ini digenapi dalam hidupmu, there is only one way. cuma ada satu cara. There's no other way. Gak ada cara yang There lain. is only one key. Cuma ada satu cara. And that Kunci. is- Dan kuncinya adalah You have to know the Lord personally yourself. engkau harus mengenal Tuhan secara pribadi. Without intimacy, Dalam segala keintiman, you will continue to stay in lack. engkau akan terus mau mengenal Dia. Without intimacy with God, Saudara, tanpa keintiman, you will continue to struggle engkau akan terus berkekurangan, and engkau never terus see the bergumul. blessings of Psalms 23. Tanpa keintiman, kau gak akan pernah melihat berkat Mazmur 23. It's time to say, the Lord is my shepherd. It's my personal experience. Amen. Saatnya kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, artinya pengalaman pribadiku. If you understand this key, Kalau engkau mengerti kunci ini, you see the key to unlock all the blessings of Psalms 23 is found in verse 1. The key is found in verse 1. kunci untuk membuka segala berkat yang ada di Mazmur 23 itu ayat 1, saudara. The
The key is personal relationship with God. Kuncinya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. The reason why God blessed me, Alasan kenapa Tuhan berkati saya. because years ago, Karena bertahun-tahun lalu, in 1985, tahun 1985, there was a transformation of my life. tahun 1985 ada transformasi hidup I saya. was set on fire for God. Saya menyala-nyala untuk Tuhan. And I began to pursue God with all of my heart. Dan saya mulai mengejar Tuhan dengan segenap hati I saya. was so in love with Jesus. Saya begitu jatuh cinta sama I Yesus. love the Bible. Saya cinta firman I Tuhan. love to pray. Saya suka I berdoa. love the Holy Spirit. Saya cinta Roh Kudus. And I love to spend time with God. Dan saya mencintai, menyukai untuk Because menghabiskan of waktu my dengan personal Tuhan. relationship with God, Dan oleh karena hubungan pribadi saya dengan Tuhan, God began to bless my career. Tuhan mulai berkati karir saya. Amin. My salary began to increase and increase and increase. Penghasilan saya mulai menaik, menaik, dan menaik. I became a manager in the company Saya menjadi manajer di sebuah with perusahaan. many staff under me, with a personal secretary. Dengan banyak staf di bawah saya, dengan sekretaris pribadi. When I come into the ministry, Ketika saya masuk the pelayanan, Lord began to bless me. Tuhan berkati saya juga. He says, son, Dia katakan, nak, I will bless you as how I bless you in the secular world. aku akan memberkatimu di pelayanan seperti aku pernah And God memberkatimu began di to pekerjaan bless me. sekuler. Dan Tuhan berkati saya. Today, Hari my ini, family Keluar- never suffer any lack. keluarga saya tidak pernah We berkekurangan. enjoy the blessings of Abraham Kami menikmati berkatnya Abraham. only because of one thing. Hanya karena satu hal. One thing you must have. Satu hal yang harus saudara If miliki. you want the Lord to provide a table for you, Kalau kau ingin Tuhan menyediakan meja hidangan itu, you must lay hold of Psalms 23 verse 1. engkau harus berpegang teguh pada Mazmur 23 ayat 1. The Lord is not our shepherd. Tuhan bukan gembala kita, The Lord is my personal shepherd. tetapi Tuhan adalah gembalaku secara pribadi. Start spending time with God alone. Mulai habiskan waktu pribadimu dengan For the Tuhan. last 8 to 9 years, the senior pastor are asking you to read the Bible every day. Selama 8 sampai 9 tahun terakhir, Bapak Gembala meminta saudara untuk membaca Alkitab setiap hari. I'm impressed with your pastor. Saya mau beritahu kepada saudara, saya terkesan dengan apa yang Bapak Gembala Your saudara pastor lakukan. is really a man of God. Bapak Gembala saudara sungguh-sungguh hamba Tuhan yang Because in dipakai, luar Indonesia, biasa. Karena di Indonesia, I've yet to see another senior pastor saya pernah ketemu dengan gembala yang lain. that have the same diligence as this man of God. Yang punya ketekunan yang sama seperti Bapak Gembala saudara di sini. He will read the book and he will read 6 times and he will make sure that he can translate it into his language and understand it. That's diligence. Saudara, dia akan membaca firman Tuhan dan kemudian dia baca satu ayat itu mungkin 6 kali dan dia coba itu untuk dapat menerjemahkannya dalam kehidupannya. Itu yang disebut Your tekun. pastor tell you to read the Bible. Saudara, gembala memberitahu untuk baca Alkitab. Obey him. Taat, Read the Bible. baca firman. As you read the Bible, Saat kau baca firman, spend time with God. habiskan waktu dengan Tuhan. Intimacy will be developed. Keintiman itu akan dibangun. And God will begin to change your life. Amin. Dan Tuhan akan ubah hidup saudara. The secret is intimacy. Rahasianya adalah keintiman. Take hold of it. Saudara, pegang itu erat. Your life will never be the same again. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amen. Amin. Do you have the key? Saudara sudah punya kuncinya? Do you have the key? Saudara punya kuncinya? Tonight, Malam ini, tomorrow morning, besok pagi, start using the key. mulai pakai kunci itu saudara. What did your pastor told you to do? Apa yang gembala saudara suruh saudara lakukan? Read your Bible. Baca firman. So every day read your Bible. Setiap hari baca firman. You know, I used to love the Bible so much. Saudara, dulu saya begitu cintanya sama Alkitab. Saya sangat cinta sama Alkitab. I would sleep with the Bible. Saya tidur aja bawa Alkitab saudara. I used to sleep a lot with the Bible. Saudara, saya dulu tidur itu bawa Alkitab. I used to kiss the Bible. Saya ciumin Alkitab saya. You know where I learned it from? Tahu saudara dari mana saya belajar itu? Years ago in 1986, Bertahun-tahun lalu tahun 1986. I learned it from another man Saya belajar itu dari seseorang. by the name of Dr. Morris Cerullo from America. Namanya Dr. Morris Cerullo dari Amerika. He loved the Bible. Dia cinta sekali sama He Alkitab. hold the Bible to himself Dia genggam erat Alkitabnya. and he kissed the Bible. Dia cium Alkitabnya. I went home. Saya pulang. I do the same. Saya lakukan yang I sama. said, Lord, I love the Bible Oh, aku begitu with cinta all Alkitab. of my heart. Tuhan, aku cinta Alkitab dengan segenap hatiku. And God has been blessing me. Dan sungguh Tuhan memberkati saya, I saudara. love this Bible.
Cintai firman Tuhan ini. love your pastor, Cintai gembala and saudara. love this church. Dan cintai gereja ini. God will send down blessing from heaven for you and your family. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya dari sorga untuk saudara dan keluargamu. Hallelujah. Haleluya. Lord, we thank you tonight Tuhan, kami bersyukur malam ini for speaking to us untuk berbicara kepada kami about the master blueprint. mengenai cetak biru We rancangan yang utama. understand the will of God tonight Kami sungguh mengerti kehendak-Mu malam ini concerning our future journey. mengenai masa depan perjalanan hidup We kami. are going to take hold of the key Kami akan memegang, menangkap and kunci ini allow you to begin to bless us dan terus mengizinkan Kau and memberkati grant kami us breakthrough after dan breakthrough. menganugerahkan kepada kami terobosan demi terobosan. Lord, Tuhan, let Jesus begin to burn within us. biar Yesus menyala-nyala dalam hidup kami. Let Jesus become the first love of our life, Biar Yesus menjadi cinta pertama kami. and our life will never be the same. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Lord, we thank you Tuhan, kami bersyukur. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.